Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan dari makalah yang telah saya buat, yaitu tentang kemampuan penalaran matematika ditinjau dari minat belajar. Nah, pembuatan makalah serta video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah seminar matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan mempresentasikan kemampuan penalaran matematika, di mana di dalamnya terdapat dua pembahasan, yakni ada kajian teori serta pembahasan. Di kajian teori, saya akan mengutarakan dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, baik itu dari kemampuan penalaran matematika maupun dari minat belajarnya. Lalu di pembahasan saya akan membahas tentang keterkaitan atau hubungan antara kemampuan penalaran matematika dengan minat belajar, ditinjau dari beberapa indikator. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung aja lihat ke PPT dan saya akan mencoba mempresentasikannya. Oke, sekarang kita lanjut ke presentasi. Ya, perkenalkan, nama saya Syifa Hikmatul Nasiah dengan NPM 172151048. Di sini saya akan membahas yaitu makalah yang telah saya buat, di mana terdapat kajian teori kemampuan penalaran matematika ditinjau dari minat belajar. Yang pertama ada ontologi. Apa kemampuan penalaran? Lalu, apa kemampuan penalaran matematika? Ayo kita bahas bersama. Nah, menurut Sodik, kemampuan bernalar adalah suatu kegiatan, proses, atau aktivitas suatu berpikir bagaimana cara menarik suatu kesimpulan atau suatu pernyataan berdasarkan dari pernyataan-pernyataan yang ada, yang diketahui kebenarannya ataupun yang dianggap benar, yang kita sebut sebagai premis-premis. Lalu, ada lagi menurut Wijaya pada tahun 2010, penalaran matematis adalah suatu dasar atau fondasi bagi siswa untuk bisa mengkonstruk pengetahuan matematika menjadi penalaran matematis, agar siswa bisa menjabarkan sebuah materi atau pengetahuan secara sistematis dan sesuai dengan apa yang telah siswa pelajari. Kalau tadi menurut Sodik ada kemampuan bernalar, kalau menurut Wijaya yaitu bernalar matematis. Sedangkan menurut Azmi pada tahun 2003, penalaran matematis merupakan suatu penalaran di mana yang menjadi objek utamanya yaitu materi matematika itu sendiri. Nah, mungkin dari ketiga pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan kemampuan bernalar matematika atau kemampuan penalaran matematika adalah suatu kegiatan, suatu proses atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan beberapa pernyataan yang diketahui sebelumnya, menggunakan cara logis baik penalaran induktif maupun penalaran deduktif. Sekarang kita menuju ke epistemologi. Apa itu epistemologi? Bagaimana sih kemampuan penalaran matematika itu? Ayo kita simak bersama. Maka kemampuan bernalar matematis meliputi 1. Penalaran umum yang berhubungan dengan kemampuan untuk menemukan penyelesaian atau pemecahan masalah. Kedua, kemampuan yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan seperti pada silogisme yang berhubungan dengan kemampuan menilai suatu argumen di mana terdapat beberapa yang saling menguatkan dan siswa dituntut mampu menarik kesimpulannya secara tepat dan sesuai dengan konsep penarikan kesimpulan, baik itu deduktif maupun induktif. Lalu, konsep penarikan kesimpulan, baik itu deduktif maupun induktif menurut Sumarmo Yulia pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa indikator siswa telah menguasai kemampuan penalaran matematis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik kesimpulan logis.
Yang kedua, memberi penjelasan menggunakan gambar, fakta, sifat, hubungan yang ada. Lalu, memperkirakan jawaban dan proses solusi, menggunakan pola hubungan untuk menganalisis, membuat analogi, generalisasi, dan penyusunan serta menguji konjektur, lalu mengajukan lawan contoh. Mengajukan aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, dan menyusun argumen yang valid. Menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan induksi matematika. Nah, mungkin itu epistemologi untuk sekarang, yaitu aksiologi. Apa itu aksiologi? Contoh kemampuan penalaran matematis itu seperti apa sih? Nah, ini adalah contohnya. Contoh, saya mengambil dari contoh soal silogisme. Karena silogisme membutuhkan penalaran matematika yang sangat kuat. Karena di sini kita akan mengambil suatu kesimpulan. Contoh, semua tebing berwarna hitam. Sebagian jurang adalah tebing. Maka kesimpulan yang tepat adalah, kita misalkan semua tebing itu A, berwarna hitam B, sebagian jurang adalah C, dan tebing adalah A. Karena tebing itu ada sama, tebing dan tebing, maka kita hapus semua tebing dan tebing, maka kesimpulannya adalah sebagian jurang berwarna hitam. Ini adalah merupakan suatu rumus dari silogisme itu sendiri. Nah, untuk sekarang ada ontologi untuk pembahasan minat belajar. Apa sih minat itu? Dan apa minat belajar itu? Menurut Jali, pada tahun 2007, minat diartikan sebagai rasa yang bisa mendorong seseorang menjadi lebih suka dan tertarik pada suatu hal ataupun terhadap suatu kegiatan tanpa ada yang menyuruh. Rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Lalu, menurut Slameto pada tahun 2010 bahwa minat merupakan kecenderungan seseorang untuk tetap memperhatikan suatu hal secara terus-menerus yang disadari oleh rasa senang yang timbul dalam dirinya sendiri. Nah, minat belajar adalah suatu ketertarikan seseorang di mana dia akan menuangkan seluruh pikiran dan perhatiannya agar bisa memperoleh suatu pengetahuan dan bisa mencapai tingkat pemahaman tentang pengetahuan yang dituntutnya karena minat merupakan rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal tanpa ada paksaan dari luar. Ini menurut Hendriana, Ruhetti, dan Sumarwo pada tahun 2017. Maka dari ketiga definisi di atas atau para ahli, maka dapat disimpulkan dari beberapa ahli melalui analisis sintesis bahwa minat belajar siswa adalah rasa kecenderungan seseorang terhadap pembelajaran tanpa adanya dorongan apapun, sehingga seseorang punya perhatian dan daya tarik terhadap belajar dan berlangsung secara terus-menerus. Sekarang masuk ke epistemologi minat belajar. Nah, Hendriana, Ruhetti, dan Sumarwo pada tahun 2017, minat menunjukkan kondisi sibuk, rasa suka atau tertarik terhadap suatu, serta terlibat sepenuhnya dalam suatu kegiatan karena menyadari pentingnya kegiatan tersebut. Di antaranya adalah rasa suka atau senang, pernyataan lebih menyukai sesuatu, adanya rasa ketertarikan, contoh, adanya kesadaran untuk belajar atas keinginan sendiri tanpa disuruh, berpartisipasi dalam aktivitas belajar, serta bersedia memberikan perhatian. Lalu menurut Slameto pada tahun 2010, beberapa indikator belajar yaitu perasaan senang, ketertarikan, penerimaan, dan keterlibatan siswa ontologi. Dari beberapa definisi yang dikemukakan mengenai indikator minat belajar tersebut, di dalam penelitian ini menggunakan indikator minat yaitu perasaan senang. Apabila seorang peserta didik memiliki perasaan senang terhadap pelajaran tertentu, maka tidak akan ada rasa keterpaksaan untuk belajar, termasuk dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Sekarang, aksiologi minat belajar. Nah, di sini ada beberapa tabel. Jadi, bagaimana sih cara kita mengetahui
minat belajar dari siswa itu sendiri. Nah, misalnya kita memberikan angket. Saya senang mengikuti pembelajaran, jawabannya 1, 2, 3, 4, di mana 1, 2, 3, dan 4 ini adalah keterangan. Kalau 4 itu sangat setuju, kalau 3 itu setuju, kalau 2 kurang setuju, kalau 1 itu tidak setuju. Nah, maka dari sini kita dapat melihat bagaimana respon siswa terhadap minat belajar. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, menurut Tommy, pada tahun 2001, dari tahun 90-an, banyak usaha yang dilakukan oleh para pendidik untuk memaksimalkan prestasi belajar siswa, baik dari segi kognitif ataupun yang lainnya, dengan tujuan menguatkan pendidikan dari kegagalan. Salah satunya dengan memaksimalkan prestasi siswa dalam bidang matematika. Prestasi merupakan hasil dari usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang dimiliki. Prestasi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang telah dikembangkan siswa sebagai suatu hasil pembelajaran. Sedangkan menurut Surya Sumantri pada tahun 2010, penalaran adalah suatu proses dalam berpikir untuk memperoleh suatu kesimpulan dari beberapa pernyataan yang dianggap sebagai pengetahuan yang logis. Untuk lebih jelasnya, prestasi belajar merupakan kemampuan siswa mencapai pengetahuan atau tingkat kompetensi pada mata pelajaran di sekolah, yang diukur dengan tes standar yang biasanya dirancang oleh guru sebagai hasil pembelajaran. Nah, selain dalam proses pemecahan masalah, minat juga dapat meningkatkan daya tangkap peserta didik terhadap pelajaran matematika yang diberikan guru, di mana pikirannya mulai terarah kepada pembelajaran yang dapat mengikuti alur pembelajaran tersebut. Hal ini mempunyai dampak besar bagi peserta didik. Hal ini karena pembelajaran matematika yang disampaikan guru dapat diterima peserta didik dengan baik dan tujuan dari pembelajaran pun dapat dicapai, baik oleh guru maupun oleh peserta didik. Selain itu, indikator kemampuan penalaran yang dijelaskan dalam teknis peraturan Dirjen Dikdesmen Dikdeknas nomor 506 garis miring C garis miring Kep garis miring PP garis miring 2004 diuraikan bahwa indikator siswa memiliki kemampuan penalaran adalah mampu yang pertama mengajukan dugaan, yang kedua melakukan manipulasi matematika, yang ketiga menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, yang keempat menarik kesimpulan dari pernyataan, kelima memeriksa kesahihan suatu argumen, yang keenam menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Nah, faktor lain yang mempengaruhi minat belajar peserta didik adalah keterlibatan peserta didik. Ketertarikan seseorang akan suatu objek mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek tersebut. Contoh, aktif dalam diskusi, aktif bertanya, dan aktif menjawab pertanyaan dari guru. Faktor lain yaitu ketertarikan. Hubungan dengan daya dorong peserta didik terhadap ketertarikan pada suatu benda, orang, kegiatan, atau bisa merupakan pengalaman afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Contoh, antusias dalam mengikuti pelajaran, tidak menunda tugas dari guru. Selanjutnya, terakhir simpulan. Maka dapat diambil bahwa penalaran matematika adalah suatu kegiatan, suatu proses, suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan beberapa pernyataan yang diketahui sebelumnya, menggunakan cara logis, baik penalaran induktif maupun deduktif. Agar pelajaran matematika tidak menjadi momok yang menakutkan bagi peserta didik, banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru, karena guru mempunyai andil yang cukup besar dalam meningkatkan minat siswa belajar matematika. Gaya, metode, dan teknik guru dalam mengajar mempunyai pengaruh yang cukup signifikan menarik siswa terhadap pelajaran matematika. Mengetahui kesenangan siswa akan sedikit membantu dalam menyelesaikan benang kusut berkaitan dengan rendahnya minat peserta didik terhadap matematika. Terima kasih, mungkin itu presentasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Inilah presentasi dari saya tentang kemampuan penalaran matematika ditinjau dari minat belajar.